Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Bayu Aditya dari Prodi Teknik Mesin S1 dengan NIM 24338035 akan mempresentasikan materi tentang material teknik. Baik, yang pertama di sini kita akan mempelajari tentang materi yang akan dipelajari, yaitu ada logam, ada polimer, dan keramik. Yang keempat adalah komposit. Nah, pada materi yang dipelajari kali ini, saya akan menjelaskan tentang unsur kimia berdasarkan sifat, serta berbagai contohnya dan pengaplikasiannya. Yang pertama adalah logam. Logam adalah sebuah unsur kimia yang memiliki sifat yang kuat, liat, keras, dan mampu menghantarkan listrik atau energi panas. Logam juga memiliki titik cair yang tinggi. Selain itu, logam berasal dari biji logam dan untuk mendapatkannya dengan cara penambangan. Berikutnya yaitu contoh beberapa logam dan sifat-sifatnya. Di sini saya mengambil salah satu contoh logam, yaitu tembaga. Tembaga ditemukan dalam bentuk sulfida dan oksida di berbagai lokasi geologi. Biji tembaga yang paling umum adalah chlorophyll atau CuFeS2 bahasa ilmiahnya, dan bomit CuFeS2S4. Tembaga ini memiliki beberapa sifat, yaitu sifat mekanis, kimia, dan fisika. Sifat mekanisnya, tembaga memiliki sifat yang sangat baik pada kekuatan dan keuletan. Hal ini membuatnya sangat berguna dalam pembuatan komponen mesin yang memerlukan ketahanan tinggi. Berikutnya adalah sifat kimia dari tembaga tersebut. Tembaga adalah logam yang tidak reaktif dengan udara, dengan air, dan pada suhu tinggi. Namun, tembaga dapat bereaksi dengan asam sulfikat membentuk klorida tembaga. Baik, yang terakhir yaitu sifat kimia dari tembaga. Tembaga sendiri ini memiliki titik leleh yang sangat tinggi, yaitu pada 1085 derajat Celcius, dan titik didih yang lebih tinggi lagi. Titik tinggi dari tembaga yaitu 2565 derajat Celcius. Hal ini membuatnya sangat stabil dalam kondisi operasional mesin, yang sangat membutuhkan ketahanan pada suhu-suhu yang tinggi. Baik, berikutnya itu dari contoh beberapa logam dan sifat-sifatnya. Pada slide selanjutnya ini ada pengaplikasian tembaga di bidang teknik mesin. Yang pertama itu adalah katup. Mengapa katup ini dipilih dari bahan tembaga? Salah satu keunggulan tembaga yaitu adalah karena tembaga ini bersifat anti karat, anti korosif. Dia tidak mudah bereaksi dan beroksidasi dengan air atau udara. Oleh karena itu, katup yang sering digunakan untuk pengaplikasiannya pada seperti katup udara atau katup air, seperti kita jumpai di pompa-pompa air menggunakan tembaga. Berikutnya adalah di sini ada baut. Baut berbahan dasar tembaga ini terkenal dengan anti karat, anti korosif. Biasanya dipakai pada peralatan pompa air dan peralatan yang berhubungan dengan air, udara, dan lain-lain, karena sifat tembaga itu sendiri yang tidak bereaksi dan tidak beroksidasi dengan air atau udara. Baik, mungkin sekian itu dari pengaplikasian tembaga. Pada slide berikutnya ini kita akan membahas tentang polimer. Pada pengertiannya, polimer adalah rantai berulang dari atom yang panjang, terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik yang disebut monomer. Sekalipun biasanya merupakan organik memiliki rantai karbon, ada juga polimer inorganik atau anorganik. Contoh terkenal dari polimer adalah plastik dan DNA. Polimer didefinisikan sebagai substansi yang terdiri dari molekul-molekul yang menyertakan rangkaian satu atau lebih dari satu unit monomer. Manusia sudah berabad-abad menggunakan polimer dalam bentuk minyak, aspal, damar, dan permen karet. Tapi
Industri polimer modern baru mulai berkembang pada masa revolusi industri, yaitu pada tahun akhir dari 1830 sampai 1845. Salah satu tokoh pada penemu polimer yaitu maksud saya pengembang polimer adalah Charles Goodyear, berhasil memproduksi sebentuk karet alami yang berguna melalui proses yang dikenal sebagai vulkanisasi. 40 tahun kemudian, seluloid atau sebentuk plastik keras yang dari nitrokelus berhasil dikomersialisasikan. Adalah diperkenalkan dengan vinil, neopren, polistren, dan nilon pada tahun 1930-an yang memulai ledakan dalam penelitian polimer yang masih berlangsung sampai sekarang. Baik, itu dari pengertian dan sejarah polimer ya. Pada slide berikutnya ini adalah contoh beberapa polimer dan sifat-sifatnya. Sifat mekanis polimer mencakup bagaimana sifat fisik yang terjadi pada suatu polimer setelah dikenali berbagai macam gaya eksternal. Sifat-sifat ini sangat berguna untuk mempertimbangkan bagaimana polimer dapat digunakan. Beberapa parameter dari sifat-sifat polimer antara lain ada kekuatan tarik, ada kekuatan tekan, dan ada kekuatan lentur. Inti dari uji kekuatan berkaitan dengan sebagaimana pengaruh perlakuan gaya eksternal yang diberikan terhadap bahan dengan luas tertentu, atau istilah yang sering digunakan adalah tekanan atau tegangan menurut arah gayanya. Macam-macam kekuatan seperti tadi ada kekuatan tarik, kekuatan tekan, dan lentur. Pada kekuatan tarik ini berkaitan dengan sifat fisik polimer yang diregangkan atau diberi gaya tarik. Hasilnya berupa pertambahan panjang. Istilah yang sering digunakan dalam fisika mengenai efek pertambahan panjang setelah suatu bahan dikenai gaya tarik adalah renggangan. Baik, berikutnya adalah kekuatan tekan. Berkaitan dengan sifat fisik polimer, setelah diberi tekanan atau diberi gaya dorong, bahan yang ditekan akan mengalami penyusutan atau pengurangan panjang maupun volume. Beton adalah salah satu contoh bahan dengan kekuatan tekan atau kekuatan kompresi yang baik. Suatu material yang berfungsi menopang berat harus memiliki kekuatan kompresi yang baik. Baik, yang ketiga adalah kekuatan lentur. Berkaitan dengan sifat fisik polimer yang ketika diketuk atau dibengkokkan secara fisik, ketika suatu benda dibengkokkan maka akan terlihat perubahan pada sudutnya. Kekuatan torsional berkaitan dengan sifat fisik polimer setelah diputar. Baik, yang seperti ini tadi adalah beberapa polimer dan sifat-sifatnya. Maka berikutnya ini adalah contoh-contoh dari beberapa polimer. Pengklasifikasiannya di sini berdasarkan sumbernya sama berdasarkan kegunaannya. Yang pertama di sini ada berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, polimer dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu polimer alam, yaitu polimer yang terjadi secara alami. Sebagai contoh ialah karet, amilum, protein dan daging, dan selulosa dalam kayu. Berikutnya adalah polimer semi-sintetik, yaitu polimer hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia. Contohnya adalah selulosa nitrat. Yang selanjutnya adalah polimer sintetis, yaitu polimer yang dibuat melalui polimerisasi monomer-monomer polimer. Atau bisa kita sederhanakan, polimer sintetis adalah polimer yang dibentuk dengan bahan 100% kimia. Baik, selanjutnya adalah berdasarkan kegunaannya. Salah satu kegunaan polimer adalah polimer teknik. Polimer teknik ini dihasilkan oleh negara berkembang maupun negara maju. Harga polimer teknik cukup mahal karena sifatnya yang canggih. Polimer teknik memiliki sifat mekanik yang unggul dan daya tahan yang kuat. Penggunaan polimer teknik yaitu dalam bidang transportasi kendaraan roda 2 atau 4, pesawat terbang. Dan dalam ilmu material, polimer digunakan sebagai bahan pembuat pipa ledeng, peralatan listrik untuk mesin bisnis, peralatan elektronik khususnya komputer, serta pada mesin-mesin industri dan barang-barang konsumsi. Jenis-jenis polimer teknik meliputi nilon, polikarbonat, polisulfon, dan polyester. Polimer teknik ini
bahan-bahan seperti di bawah ini, polikarbonat, polisulfon, dan polyester ini sebagai contoh sederhananya dapat kita temui pada itu ya, pada pipa PVC yang banyak digunakan dalam rumah tangga. Baik, berikutnya adalah contoh dari penggunaan polimer itu sendiri. Saya di sini mengambil contoh, salah satu contohnya adalah kegunaan polimer pada bodi kendaraan. Pada kendaraan, polimer digunakan untuk membuat bodi. Polimer digunakan karena memiliki beberapa kekuatan, yaitu elastis, ringan, dan anti korosif. Gambar di bawah ini adalah contoh penggunaan polimer untuk body kit sebuah mobil untuk kebutuhan balapan drifting. Dapat kita lihat di sini polimer ini digunakan sebagai bahan yang kuat, elastis, karena kebutuhan di sini para pembalap sering menabrakkan atau tidak sengaja tertabrak, tapi bodi mereka tetap terjaga dengan kondisi yang baik. Baik, selanjutnya yang tadi itu adalah polimer. Pada materi selanjutnya kali ini kita akan membahas tentang keramik. Pada definisinya, keramik diartikan yaitu keramik merupakan jenis produk yang dibuat dengan bahan utama yaitu tanah liat yang dibentuk dan dibakar dengan suhu 600 derajat Celcius hingga lebih dari 1300 derajat Celcius sehingga terjadi perubahan sifat tanah liat menjadi lebih kuat. Keramik ini sudah dikenal sejak zaman Neolitikum. Sejumlah penemuan purbakala seperti pecahan kecil, tembikar di Bukit Kulit Kerang Sumatera menjadi bukti keberadaan keramik di masa lampau. Baik, selanjutnya di sini ada contoh beberapa keramik dan sifat-sifatnya. Yang pertama itu sifat keramik. Sifat keramik yang umum adalah mudah dilihat secara fisik pada kebanyakan jenis keramik, yaitu brittle atau rapuh seperti yang kita lihat pada keramik tradisional, terkecuali keramik hasil sintering dan campuran sintering antara keramik dengan logam. Sifat lainnya adalah tahan suhu tinggi, misalnya keramik tradisional yang terdiri dari clay, flint, dan feldspar, tahan hingga suhu 1200 derajat Celcius, dan keramik engineering seperti keramik Kosida, tahan hingga suhu 2000 derajat Celcius, serta kekuatan tinggi keramik ini yang memicu perkembangan penelitian tentang keramik. Jadi keramik ini tahan suhu tinggi sehingga memicu perkembangan penelitian hingga saat ini. Contoh dari beberapa produk keramik yaitu salah satu produk keramik yaitu keramik putih. Whiteware atau keramik putih adalah nama umum yang diberikan untuk produk keramik yang biasanya berwarna putih dan mempunyai tekstur atau jaringan yang halus. Keramik ini dibuat dari bahan dasar lempung, kualitas terpilih, dan flux dalam jumlah bervariasi yang dipanaskan pada suhu cukup tinggi, 1200 derajat Celcius sampai dengan 1500 derajat Celcius di dalam tanur atau kiln. Oleh karena jumlah dan tingkat macamnya flux beragam, terdapat pula keragaman dalam tingkat vitrifikasi di antara keramik putih ini, mulai dari keramik tanah sampai pada keramik Cina ke kaca. Keramik tanah atau airware atau kadang disebut barang pecah belah semi ke kaca, atau dalam bahasa ilmiahnya kita sebut semi vitreous dinnerware, adalah keramik berpori dan tidak translucent dengan glasir lunak, sedangkan keramik Chinaware atau keramik vitrifikasi translucent dengan glasir dan tahan terhadap abrasi atau penyikisan tertentu. Keramik Cina ini digunakan untuk seperti kaca-kaca patri dan banyak seperti aksesoris rumah tangga lainnya. Baik, selanjutnya yaitu ada materi pada pengaplikasian keramik pada teknik mesin. Keramik pada penerapan di teknik mesin salah satunya adalah untuk pengecoran. Pengecoran yang dilakukan di sini adalah khususnya pengecoran logam dengan cara mencairkan logam lalu menuangkannya ke dalam cetakan berisi potongan dengan lubang atau rongga yang dibentuk maksud saya kemudian menuangkan ke dalam cetakan berisi potongan dengan lubang atau rongga yang dibentuk tertentu sesuai yang diinginkan.
Jadi pada prosesnya kali ini, yang pertama, keramik dibentuk dengan sesuai bentuk apa yang ingin dicetak, lalu dipadatkan, kemudian diberi rongga-rongga. Setelah itu logam yang akan dicetak, bahan logam yang akan dicetak akan dicairkan atau dilebur dalam suhu tinggi. Kemudian logam yang sudah dicairkan dan lebur tadi dimasukkan ke dalam cetakan dari keramik tersebut. Kenapa keramik digunakan dalam penggunaan pengecoran logam? Karena sifat keramik itu sendiri yang tahan pada suhu tinggi. Baik, selanjutnya adalah komposit. Komposit adalah material yang terbentuk dari dua atau lebih bahan berbeda yang dikombinasikan secara bersamaan untuk mencapai sifat yang lebih unggul dibandingkan bahan masing-masing. Bahan-bahan tersebut tetap mempertahankan identitas mereka dalam komposit. Artinya, mereka tidak melarut atau bercampur secara sempurna, tetapi mereka bekerja bersama-sama untuk memberikan sifat mekanik yang lebih baik. Yang di sini tadi adalah pengertian dari komposit secara garis besar. Baik, berikutnya adalah jenis-jenis dari komposit. Terdapat berbagai banyak jenis komposit ya, tetapi saya di sini akan menggunakan beberapa saja untuk sebagai contoh jenis-jenis komposit ini. Terdapat berbagai jenis bahan komposit yang digunakan dalam berbagai aplikasi. Beberapa diantaranya adalah, yaitu yang pertama adalah komposit serat, terbuat dari serat dan matriks resin. Contoh komposit ini yaitu adalah serat karbon dan komposit serat kaca. Baik, selanjutnya adalah komposit partikel, terdiri dari partikel yang terdistribusi dalam matriks. Contohnya adalah beton atau agregat dalam matriks semen. Selanjutnya yang ketiga adalah komposit lamina, terbuat dari lapisan atau lembaran material, contohnya polywood. Nah, yang terakhir adalah komposit keramik. Ini cukup menarik ya, karena komposit keramik ini menggabungkan antara keramik dengan bahan lain untuk meningkatkan ketahanan terhadap kerusakan. Sifat-sifat komposit yaitu, bahan komposit memiliki banyak keunggulan, di antaranya berat yang lebih ringan, kekuatan dan keuletan yang lebih tinggi, tahan korosi, dan memiliki biaya perakitan yang lebih murah karena berkurangnya jumlah komponen dan baut-baut penyambung. Kekuatan tarik dari komposit serat karbon lebih tinggi daripada semua paduan logam. Baik, yang saya jelaskan tadi adalah jenis-jenis dari komposit dan beserta sifat-sifatnya. Jadi komposit ini dalam tingkatannya, keunggulannya lebih diunggulkan dari bahan-bahan lainnya karena komposit merupakan perpaduan yang saling bekerja sama antara bahan lain dengan bahan lain dicadukan menjadi satu, sehingga komposit ini menjadi lebih kuat. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari beberapa komposit. Contoh-contoh penggunaan bahan komposit. Bahan komposit digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan konsumen, diantaranya di sini ada berbagai bidang ya. Yang pertama ada industri otomotif, penerbangan, konstruksi, dan olahraga. Di bidang industri otomotif sendiri, komposit digunakan untuk membuat komponen yang lebih ringan dan kuat seperti bodi mobil dan komponen-komponen pada mesin. Yang selanjutnya pada industri penerbangan, digunakan pada struktur pesawat seperti sayap dan badan pesawat. Mengapa komposit ini digunakan? Karena pesawat membutuhkan bobot yang ringan dan kuat untuk menerima tekanan dari udara pada rentang tinggi serta kuat untuk menerpa daya angin dari pesawat itu sendiri pada kecepatan tinggi. Selanjutnya adalah untuk konstruksi. Untuk membuat panel bangunan seperti jembatan dan elemen struktur lainnya digunakan komposit, karena komposit ini yaitu tadi ringan, kuat, tahan korosif. Jadinya
pada bidang konstruksi ini dipilih untuk menjadikan konstruksi itu lebih kuat dan tahan lama, serta bisa tahan dari korosi. Selanjutnya yaitu adalah contoh komposit pada bidang olahraga. Komposit ini digunakan pada bidang olahraga untuk membuat peralatan seperti raket tenis, sepeda, dan papan selancar. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah dan janggal. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.